Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 22 kelas A Indralaya dengan mata kuliah Alat Industri Kimia akan mempresentasikan materi mengenai cutting. Dengan anggota kelompok yang bernamakan yang pertama itu ada Angel Bertua Tambunan dengan NIM 0303 128 222 7073, Nashwa Anindya Putri dengan NIM 0303 128 222 7041, dan yang terakhir adalah Nazwa Keza Safira dengan NIM 0303 128 222 7065. Halo, perkenalkan nama saya Nazwa Keza Safira dengan NIM 03031282227065. Kali ini saya akan membahas mengenai knife cutter. Yang pertama, itu adalah knife cutter adalah suatu pisau pemotong yang melekat pada suatu ruang atau wadah silinder dengan hasil bentuk potongan yang tertentu. Contohnya itu bisa dengan bentuk yang kotak, atau persegi, dadu, diamond, dan lain-lain. Nah, prinsip kerja dari knife cutter ini sendiri terbilang cukup sederhana. Bukan mata pisau yang bergerak memotong polanya, melainkan bahan yang akan kita gerakkan mengikuti pola. Sedangkan mata pisaunya akan diam di depan. Ketika digunakan untuk memotong, maka mata pisau tersebut akan otomatis bergerak secara dua arah dan memotong bahan yang kita gerakkan sesuai dengan keinginan kita tersebut. Yang kedua itu adalah desers. Desers sendiri adalah sebuah alat pemotong dengan umpan bersifat lunak dan dengan ketebalan tertentu seperti buah, sayuran, daging, dan sebagainya. Desers ini paling banyak digunakan untuk industri pangan. Lalu bagaimana dengan prinsip kerja dari desers? Prinsip kerja dari desers itu sendiri pada mulanya dapat kita atur sendiri bentuk potongan dan ukuran yang kita inginkan. Kita itu sebagai operator di mesin ini. Jadi setelah kita masukkan datanya tadi, masukkan saja bahan-bahan yang kita butuhkan dan desers akan memotong bahan tersebut sesuai dengan ukuran dan bentuk potongan yang telah kita input. Dan yang ketiga adalah slitters. Slitters atau mesin slitting biasanya digunakan untuk memotong kemasan menjadi lembaran dengan bahan baku yang biasanya itu berupa plastik maupun logam. Produk yang dihasilkan mesin slitting adalah roll packaging. Prinsip kerja dari slitters. Bagaimana sih prinsip kerja dari slitter itu sendiri? Pada slitters, bahan roll yang akan dipotong terlebih dahulu diletak di dalam unwinder. Unwinder tersebut akan berputar menuju ke silinder-silinder roll. Pada saat benda kerja berputar ke arah roll slitting, pisau yang telah disetting tadinya dengan posisi statis akan memotong benda kerja secara otomatis, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dan telah diinput datanya oleh operator. Kemudian, hasil potongan dengan sendirinya akan menuju bagian rewinder, di mana di sana sudah terdapat gulungan-gulungan yang akan memisahkan hasil potongan dari proses slitting itu tadi. Millers merupakan alat yang membantu proses penguraian material dengan menghasilkan bentukan bidang datar yang biasanya menggunakan proses dengan bantuan mesin. Prinsip kerja dari millers adalah dengan memotong atau menyayat permukaan benda kerja dengan pisau bermata banyak yang berputar baik secara horizontal maupun vertikal, di mana benda kerja akan dijepit pada ragum dan meja mesin digerakkan sejalan dengan sumbu X, Y, dan Z. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dari video yang telah ditampilkan pada layar. Oke, selanjutnya ada CNC atau Computer Numerical Control, di mana suatu proses pemotongan menggunakan pisau bor yang dikendalikan oleh perangkat lunak komputer yang tersistem yang harus disetting manual terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, CNC ini memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai alat potong, yang bertugas memotong suatu bahan atau material agar menjadi dua atau lebih. Selanjutnya sebagai alat pengikis, di mana bahan atau material dihilangkan ketebalannya sehingga menjadi lebih tipis. Nah, prinsip kerja dari CNC yaitu dengan membuat program CNC sesuai produk yang akan dibuat dengan cara pengetikan langsung pada HMI mesin maupun dibuat pada komputer dengan perangkat lunak pemrograman CNC. Nah, program CNC ini lebih dikenal sebagai G-code. Seterusnya dikirim dan dieksekusi oleh prosesor pada mesin CNC yang menghasilkan pengaturan motor servo pada mesin untuk menggerakkan perkakas yang bergerak melakukan proses permesinan hingga menghasilkan produk sesuai dengan program atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Turning cutting tools mengacu pada alat-alat yang digunakan dalam proses pembubutan atau turning pada mesin bubut yang dirancang khusus untuk memotong, membentuk, ataupun menghilangkan material dari benda kerja yang berputar di sekitar sumbu.
Prinsip kerja dari Turning Cutting Tools adalah untuk menghilangkan material dari benda kerja yang berputar dengan menggunakan alat pemotong. Proses ini akan terjadi ketika ujung alat pemotong berkontak dengan permukaan benda kerja dan membentuk serpihan atau chips. Dan untuk lebih jelas dan lanjutnya, bisa dilihat dari video yang telah ditampilkan pada layar. Drilling merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan proses pengeboran pada benda kerja. Alat-alat itu dirancang khusus untuk membuat lubang atau lubang pada benda kerja dengan menggunakan gerakan rotasi. Prinsip kerja dari drilling cutting tools atau alat pemotong pengeboran akan bergantung pada desain dan fungsi masing-masing alat. Namun, secara umum, alat pemotong akan dipasang pada mesin bor atau peralatan pengeboran yang memberikan gerakan rotasi, sehingga terjadilah proses pemotongan. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat dari video yang telah ditampilkan pada layar. Selanjutnya ada brosses, di mana merupakan proses permesinan yang menggunakan alat bergigi yang disebut dengan bros. Bros ini untuk menghilangkan material dengan cara pahat konsisten di satu arah. Nah, fungsi dari proses ini adalah membuang gram-gram, sehingga konstruksi pahatnya mempunyai sederetan gigi-gigi pemotong dengan ukuran kecil di ujung dan semakin besar di pangkalnya. Prinsip kerja dari brosses. Jadi pemilihan brosses dengan profil gigi yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan untuk alur atau lubang pada benda kerja. Pada pengaturan mesin broach dipasang pada mesin broach. Mesin broach ini memiliki perangkat khusus yang menggerakkan broach secara vertikal ataupun horizontal, sesuai dengan kebutuhan. Pemotongan tahap pertama atau rogging, di mana gigi-gigi broach yang paling kecil dan paling dekat dengan titik awal kontak digunakan untuk menghilangkan sejumlah material yang signifikan dengan gerakan vertikal ataupun horizontal. Setelah proses rogging, broach digeser secara bertahap lebih dalam ke benda kerja. Giginya yang lebih besar dan lebih dalam digunakan untuk memotong lebih dekat dengan bentuk akhir yang diinginkan. Nah, hal ini mencakup tahap sizing atau pengukuran dan tahap finishing penyelesaian untuk mencapai dimensi dan akurasi yang diinginkan. Selanjutnya ada tab cutting. Nah, tab cutting ini merupakan proses pembuatan ulir dalam benda kerja seperti batang logam dengan menggunakan alat pemotong khusus yang disebut dengan tab. Nah, fungsi dari tab ini adalah untuk memotong lubang berulir dan memastikan laju ulir memiliki ukuran dan spesifikasi yang sesuai dengan ulir pada baut dan skrup. Prinsip kerja dari tab cutting. Mula-mula, pemilihan ukuran, jenis ulir, misalnya ulir segitiga, ulir V, ataupun ulir metrik, dan jenis material yang akan dipotong. Tab dimasukkan ke dalam lubang awal yang telah dibor sebelumnya di benda kerja. Tab dilengkapi dengan gagang atau seng yang digunakan untuk memasukkannya ke dalam benda kerja. Tab kemudian mulai diputar secara manual dengan bantuan mesin. Gigi-gigi pemotong di ujung tab akan mulai memotong material saat tab berputar. Meskipun pemotongan bisa dilakukan manual, dalam aplikasi industri, proses tapping dilakukan dengan mesin tapping yang menggerakkan tab secara otomatis. Tab merayap masuk ke dalam benda kerja sambil memotong material untuk membentuk ulir. Nah, hal ini adalah proses bertahap di mana setiap putaran tab memotong lebih dalam. Dalam beberapa kasus, setelah tab mencapai kedalaman yang diinginkan, tab dapat dirotasikan ke arah sebaliknya untuk menghapusnya dari benda kerja. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baik, itulah tadi akhir dari pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah link kompilasi dari materi yang kami gunakan.